Ilmu itu berbanding lurus dengan apa? Kolerasinya dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Karena ini amalan yang paling mudah sekali membuka pintu langit dan membuka rezeki untuk kita. Saya termasuk contoh yang itu. Sekian lama saya hidup dalam dunia jalanan. Tapi apa yang menyudahi saya? Ketika datang seorang syekh memberikan nasihat kepada saya, rapikan hubungan kamu kepada kedua orang tuamu, nanti hidupmu akan berubah. Setelah nasihat itu saya kerjakan, apa yang terjadi? Saya hanya kepengen berubah dari dunia jalanan. Normalnya lainnya kayak orang biasa saja. Tapi faktanya hari ini saya menasihati panjenengan. Sebenarnya harusnya saya yang dapat nasihat, tapi faktanya kan tidak. Inilah berkah dari doa kedua orang tua saya. Saya makanya suka telepon kadang-kadang, Pak, makasih ya Pak atas doanya. Sering salah dalam berbagai macam hal. Tentang anak, tentang apa saja saya minta doa kepada kedua orang tua saya. Saya akan ceritakan satu saja tentang, ataupun dua boleh, atau tiga nantilah. Yang pertama apa? Saya punya teman. Teman saya itu dulu kehidupannya biasa saja. Dulu itu pekerja, ikhwan, dia itu dulu pekerja. Dengan gaji 1,5 juta dia cerita demikian kepada saya. Tapi sekarang omset perusahaannya itu miliaran, teman-teman. Dia sekarang punya perusahaan. Karyawannya, saya sendiri sudah datang ke sana, karyawannya banyak. Dia tinggal di Tangerang dekat bandara. Kemudian saya tanya, apa amalan antum, apa amalan panjenengan sehingga merubah hidupnya seperti ini? Apa dia jawab? Yang kedua, itu saya senang sedekah, Ustaz. Tapi yang pertama, ini yang paling utama. Bagaimana saya mengutamakan kedua orang tua saya, terutama ibu saya, karena katanya orang tuanya sudah meninggal, yang bapaknya. Terus apa yang antum kerjakan kepada ibu antum ini? Kepada ibu jenengan, saya bilang begitu. Apa dia mengatakan? Dulu saya kalau ngirim ibu saya, Ustadz, kata teman saya, sebulan itu 150. Tapi saya punya jam yang kuat, bagaimana? Saya selalu nelpon ibu saya, Bu, saya pengen ngirim ibu itu sebulan 10 juta. Alhamdulillah, Ustaz. Sekarang saya ngirim sebulan 10 juta. Bahkan yang saya dengar terakhir ini, sebulan dia ngirim ini 15 juta. Sampai ibunya ngomong gini, untuk apa le duit banyak-banyak dikirimin ke ibu? Ibu kan cuma sendiri. Apa jawaban teman saya? Udahlah ibu. Ibu itu di masa tuanya, saya kasih duit banyak, ibu tuh kerjanya sedekah, bagi uang pada tetangga. Masya Allah ya. Bahkan saya termasuk orang yang mendapat berkah daripada rezeki yang diberikan Allah untuk dirinya. Saya dapat 150 juta kiriman dari dia. Dia mengatakan, apa katanya? Sudah saatnya Ustadz itu punya mobil. Gitu. Masya Allah. Ini berkah dari bakti kepada kedua orang tuanya. Dari penghasilan 1,5 juta menjadi miliarder. Dan kemudian dia ngirim kepada ibunya yang tadinya 150.000 menjadi 15 juta per bulan. Masya Allah ya. Terus yang kedua, supaya ini bisa menginspirasi ya, karena saya termasuk bagian daripada itu menurut saya. Nggak tahu orang lain menilai apa. Saya itu biasanya kan punya WA, dan di dalam WA itu ada grup-grup jamaah. Ada salah seorang jamaah mengirim kepada saya sebuah tulisan. Dan ini udah masuk di kalangan Ustadz juga. Tulisan itu apa? Bacaannya. Ini semoga menjadi hibrah buat kita. Tulisannya itu kayaknya yang nulis ini bukan orang muslim, kan dari bahasanya saya lihat itu ya. Apa tulisannya itu? Dia menulis seperti itu bunyinya. Tidak pernah aku jumpai kolegaku, temanku, bahkan sahabat karibku, teman sejawat satu kuliah, bahkan teman usaha dalam bisnisku. Aku menjumpai mereka, rezekinya itu luar biasa banyak, usahanya maju, dan aku selidiki dia karena dia memperlakukan kedua orang tuanya seperti raja, maka dia rezekinya kayak porsinya, porsi raja. Dan dia menulis dalam tulisan itu, meneruskan lagi tulisannya, apa bunyinya? Dan tidak pernah aku jumpai juga temanku, kolegaku, teman bisnisku, bahkan teman sejawat dalam satu kuliah bersamaku dulu. Aku menjumpai dia, dan aku lihat dia keadaannya terpuruk, ekonominya susah, kemudian hidupnya ruwet lah.
Ternyata setelah diselidiki katanya, kata tulisan ini, yang menulis ini, dia mengatakan apa? Aku menjumpai orang itu memperlakukan ibu bapaknya kayak pembantu, sehingga porsi rezeki yang diberikan, sehingga dia dapat rezekinya kayak rezeki porsi pembantu. So, makanya benarlah kata Rasulullah SAW, apa yang disabdakan beliau. Supaya kita tidak terhina dunia dan akhirat, apa kata Rasulullah? Ini yang menjadi acuan, karena ini kan dalil. Ngan Nabi Hurairah radhiyallahu an, ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala roki manfu, sampai 3 kali. Kalau sahabat bertanya, ya Rasulullah, roki manfu itu artinya terhina. Terhina. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang kamu maksud dengan terhina itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, man adaraka walidayhi andal kibari ahaduhuma pada khonar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, siapa saja dia akan terhina. Siapa saja kalau dia menjumpai, mendapati ibu bapaknya dalam keadaan sepuh, atau salah satunya di antaranya dalam keadaan tua, sepuh lah. Kata Rasulullah, harusnya dia itu mudah untuk membuka pintu langit. Mudah membuka pintu surganya Allah dan bahkan pintu rezeki. Tapi dia tidak sampai dia masuk surga, tapi malah sebaliknya, dia malah masuk neraka. Itulah kata Rasul, orang yang terhina baik dunia dan akhirat. Makanya mohon maaf, pesan saya, siapa saja yang di sini terhina baik dunia dan akhirat, ekonominya ruwet, mohon maaf, seluruh kepahitan juga tidak kunjung selesai, ruwet lah pokoknya, keadaannya, solusi nggak kunjung ketemu. Rapikan kembali hubungan panjenengan teman-teman dengan kedua orang tuanya. Rapikan kembali. Kan nggak ada salahnya mencoba, tapi saya ingatkan, merapikan hubungan panjenengan dengan kedua orang tua bukan karena ingin apa? Ingin rezekinya ditambah, tapi mengharap ridho Allah semata.